Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali hari ini saya Sally Aulia Ramadanti dapat kembali menjumpai pemirsa dalam dialog zona tadi. Dan hari ini pemirsa kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali, yaitu tentunya masyarakat pesisir sungai memiliki peran yang penting dalam sektor perikanan dan ketahanan pangan daerah. Namun untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dibutuhkan berbagai upaya pemberdayaan mulai dari pembinaan, bantuan usaha hingga edukasi bagi pengelolaan hasil ikan. Lalu seperti apa kondisi nelayan pesisir sungai saat ini dan bagaimana upaya berkembang serta bernilai ekonomi lebih tinggi? Sudah hadir bersama kita Bapak Parikesit Riza AMD selaku penyuluh perikanan Kabupaten Banyuasin. Halo Bapak Riza ya. Halo Mbak Sally. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, sehat ya, luar biasa. Terima kasih Bapak sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Hari ini kita akan membahas bagaimana kondisi nelayan di pesisir, khususnya di Kabupaten Banyuasin nih Pak ya. Boleh dijelaskan terlebih dahulu Pak, untuk saat ini kondisi di sana seperti apa? Jadi untuk kondisi masyarakat nelayan di Kabupaten Banyuasin banyak terdapat di pertama awalnya di Sungsang. Iya betul. Seperti kita ketahui Sungsang adalah salah satu memang lokasi di mana bermukim para nelayan. Ya. Lalu ada beberapa kecamatan lainnya seperti Kecamatan Selat Penungguan, lalu ada juga di di daerah Upang, Muara Sugihan, itu daerah-daerah pesisir untuk nelayan. Seperti itu. Berarti ya terutama tadi di Sungsang tadi Pak yang paling besar ya mungkin ya. Yang paling dan yang paling maju. Dan paling banyak juga. Oke. Dan untuk sekarang kondisi perairan saat ini Pak, apakah memang untuk nelayan khususnya amankah atau seperti apa? Dengan cuaca juga mungkin saat ini? Tentunya dengan saat ini cuaca yang lumayan ekstrim menjadi satu hal yang menghambat bagi para nelayan untuk melakukan aktivitasnya dalam penangkapan ikan, karena harus menyesuaikan dengan kondisi alam. Kadang dengan arus yang kuat, gitu kan, ditambah lagi dengan cuaca yang buruk. Di satu sisi mereka harus tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya. Seperti itu. Untuk saat ini Pak, apa saja hasil ikan yang banyak ataupun dominasi didapat oleh nelayan-nelayan kita di Banyuasin ini? Sebenarnya kalau untuk hasil tangkapan itu banyak sekali, bervariasi juga, dan juga berbeda lokasi juga Mbak Sally, berbeda juga hasil tangkapannya. Tapi kurang lebih ciri-ciri dari hasil tangkapan tiap daerah itu hampir sama. Seperti di sini di daerah Selat Penungguan, di Kecamatan Selat Penungguan, itu ada ikan tiger. Ikan tiger, jenis apa itu Pak ikannya? Disebut ikan tiger karena bentuk tubuhnya itu warnanya, coraknya seperti harimau. Harimau, oh. Tapi sebenarnya kalau bahasa daerahnya itu ikan elang. Ikan elang? Ikan elang atau ikan ringau, atau juga kami di perikanan menyebutnya dat Sumatera. Karena jenis ikan ini menjadi salah satu ikan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Lalu ada ikan gulama, ikan juaro, semilang, sumpit, baramundi, pirang, duri, dan jenis-jenis udang. Ya betul. Itu seperti halnya di Sungsang. Tapi kalau di Sungsang memang kita tahu mau nyari kemplang udang, pempek udang di Sungsang gitu kan. Dan di daerah-daerah lainnya juga seperti itu, seperti Muara Sugihan, Upang, dan daerah-daerah pesisir kita di Sumatera Selatan. Sebenarnya hasil tangkapannya hampir mirip. Tapi tidak ada yang 100% mirip. Gitu. Dari jenis-jenis ikan tadi, termasuk dari ikan tiger tadi, itu bisa dikonsumsi atau untuk ikan hias aja itu Pak? Kalau untuk ikan tiger, ikan dat Sumatera, kalau untuk penduduk lokal, itu sebenarnya dimakan menjadi konsumsi sehari-hari. Konsumsi sehari-hari. Tetapi di luar negeri itu menjadi komoditi ikan hias. Jadi dengan harganya yang lebih tinggi. Lebih tinggi tadi ya. Iya. Menurut data ini kalau tidak salah
Untuk ikan tiger tadi, baby fish yang ukuran mungkin beberapa senti, itu 15.000 kurang lebih. Itu harga dari lokasi. Jadi kalau misalnya nanti dari lokasi penangkapan atau Di tempat ya. tempat penampungan gitu, dijual lagi ke dropshipper yang ada mungkin di Jakarta atau di Palembang atau di Jambi, itu harganya sudah naik lagi. Naik lagi. Nanti sampai di negara tujuan itu harganya bisa lebih tinggi lagi, Mbak. Apalagi kalau misalnya dengan ukuran dan bobot yang lebih besar. Lebih besar. Ya. Dan juga dari tekstur corak kulit. Jadi biasanya itu kalau menurut penuturan dari masyarakat Penuguan, biasanya itu yang paling mahal itu yang warnanya hitam keemasan, hitam ada keemasan. Hitam sama gold gitu ya. Gold, ya. Tapi kalau yang sering untuk dikonsumsi itu hitam putih. Hitam putih. Mirip zebra, tapi coraknya kan tetap harimau. Nah, itu biasanya yang untuk dikonsumsi, namun yang dari corak yang tadi black gold, itu yang biasa memiliki harga yang lebih tinggi. Lebih tinggi di tadi. pasaran. Nah, untuk sekarang dengan kondisi cuaca dan lain sebagainya, apakah memang hasil tangkapan ikan dari nelayan ini masih melimpah banyak, Pak? Kondisi sekarang? Sebenarnya melimpah tidak melimpahnya Mbak Sally itu kan kembali lagi ke rezeki masing-masing. Tapi khusus untuk ikan elang tadi, dat Sumatera atau ikan tiger itu biasanya nelayan di sana mulai mendapatkannya dari bulan 3 bulan Maret atau bulan April hingga ke bulan Juli atau Agustus. Biasanya kurang lebih kurun waktunya seperti itu. Jadi kalau sekarang ini bulan Mei, ini termasuk di posisi puncak. Jadi untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan tiger tadi. Tetapi jenis-jenis ikan lainnya juga tetap dapat karena pada saat melakukan penangkapan ikan kan tidak satu jenis Ya, yang betul. didapatkan, bermacam-macam jenis ikan gitu kan. Jadi ada ikan yang ikan sumpit lah, sembilang, baramundi, macam-macam. Tetap dapat. Ya tetap dapat. Tapi memang ada alat tangkap khusus yang untuk menangkap baby fish tiger. Seperti apa itu, Pak? Alat tangkap itu? Mungkin bisa ditampilkan kalau ada kan. Jadi ya seperti alat tangkap seperti serok biasa gitu kan. Tapi memang dia sudah ditargetkan untuk baby fish tiger tadi. Khusus tadi. Karena masyarakat sana itu ikan tiger ini dengan menjual bibitnya saja itu keuntungannya sudah tinggi. Makanya orang berlomba-lomba untuk nyari ya. Iya, dibandingkan dengan hasil tangkapan ikan lokal tadi, seperti ikan gulama, juara dan sebagainya, itu memiliki harga yang lebih tinggi. Tapi untuk ikan tiger tadi lebih banyak di daerah mana, Pak? Perairannya? Jadi sebenarnya ikan tiger itu dia berada di jalur dari sungai dari daerah Lalan sampai ke muara perairan Penuguan, desa Penuguan. Nah nanti pada saat kita keluar dari perairan tersebut, tinggal beberapa mil lagi itu sudah masuk ke Sungsang. Jadi posisinya memang di belakang Sungsang. Oh iya. Iya. Jadi itulah arus di mana ikan tiger bergerak, gitu kan, berenang, apalagi pada saat musim saat ini dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni tadi. Iya. Berarti memang untuk ikan yang kita tangkap itu ada musim-musimnya juga berarti Pak ya, bukan hanya kayak tumbuhan kan ini musim ini dia tumbuh gitu ya. Kalau untuk ikan pun juga berarti setelah dari bulan Juni sampai dari bulan Juli sampai Desember itu berarti ada periode ikan lain atau memang ikan tiger itu kita tidak dapatkan sama sekali? Tetap kalau ikan tiger di luar periode tersebut nelayan masih bisa mendapatkan, namun jumlah yang didapatkan tidak sebaik dengan di periode tadi. Nah, dengan jenis komoditi yang lain, ikan yang lain seperti tadi kan ikan gulama, juara, sembilan dan lain-lain, itu dia tetap dapat di luar periode ikan tiger tadi, dia tetap dapatkan karena ikan yang tadi saya sebutkan itu adalah ikan asli, ikan lokal. Oke. Jadi
tidak ada musimnya, jadi dia tetap harus dapat. Iya, betul. Lalu juga masih sering juga didapati ikan gabus, ikan toman, tembakang, lalu ada ikan apa ya tadi, patin yang lokal-lokal ya. Ikan lokal. Begitu. Kalau sejenis dari ikan tiger juga yang ikan hias dan juga ikan yang bernilai tinggi untuk kita dapatkan di daerah sungai kita ini, ada lagi nggak Pak jenis ikannya? Sebenarnya masih banyak sih Mbak Sally, seperti ikan cupang kan. Ikan cupang juga banyak kita temukan ya, yang unik-unik ya biasanya ya. Ikan cupang itu kan, ikan gupi, ikan cupang itu kan sebenarnya habitat aslinya itu kan memang di alam liar. Nanti setelah terjadi breeding, perkawinan, disilang, inbreeding, baru terjadi nanti ada yang warnanya ini, warnanya ini. Sebenarnya aslinya dari sungai, dari perairan, dari rawa, dari sungai, yang nantinya kita dengan skill, kemampuan bisa menyilangkan jenisnya kan, gennya itu akhirnya memiliki harga jual yang tinggi tadi. Oke. Nah, sejauh ini Pak, mungkin dari penyuluh sendiri itu kan mendapatkan langsung dan berinteraksi langsung sama nelayan nih. Kalau dari nelayan sendiri ada nggak sih kendala-kendala yang sering dihadapi oleh nelayan untuk saat ini? Nah, di sini saya sudah merangkum beberapa permasalahan. Jadi sebenarnya nelayan kita di Sumatera Selatan ini masih banyak yang belum terjamah oleh penyuluh perikanan, masih banyak yang belum tersentuh oleh pemerintah. Betul. Gitu kan, karena memang akses menuju ke daerah tersebut sulit ya, sangat sulit. Dan bahkan mungkin mestinya kalau kita hitung jaraknya mungkin bisa 2 jam, bisa 2,5 jam. Tapi dengan akses tadi yang belum memadai, itu bisa memakan waktu bisa sampai 6 jam, 5 jam, 6 jam. Dan juga harus pada posisi atau cuaca yang bagus. Harus lihat-lihat juga Pak ya, Iya, karena kondisi jalannya dan lain sebagainya. Seperti di Muaro Segihan itu ada rekan saya juga, itu yang menghambat beliau untuk ke sana. Karena memang akses jalan ke sana itu memang sangat, pertama jauh dan juga rusak. Jangankan untuk kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 juga bahkan sulit juga untuk mengakses juga. Memang sulit gitu kan. Nah, alhamdulillah yang saat ini kan Sungsang sebagai salah satu desa, wilayah area pemukiman nelayan di Sumatera Selatan telah mendapatkan apresiasi atau bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP, Kampung Nelayan Merah Putih. Nah, Kampung Nelayan Merah Putih itu satu-satunya dan pertama di Sumatera Selatan. Terdapat di Sungsang ya. Nah, mungkin kita akan bertanya mengenai Kampung Nelayan Merah Putih itu Pak ya. Kita akan membahasnya, tapi tetap jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami pemirsa. Dalam dialog zona tadi, dan kini kita akan melanjutkan perbincangan kita. Nah, Pak Riza, kita tadi belum melanjutkan mengenai Kampung Nelayan Merah Putih nih. Boleh dijelaskan terlebih dahulu apa itu KNMP itu sendiri? KNMP adalah Kampung Nelayan Merah Putih. Ini adalah salah satu program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, bahwasanya saat ini akan digiatkan dengan namanya koperasi dan kampung-kampung yang bersifat tematik perikanan. Nah, salah satu yang sedang gencar
tingkatkan yaitu adalah kampung nelayan. Kampung budidaya perikanan memang sudah ada dari kurang lebih dari 2021. Nah, kampung nelayan awalnya sudah dimulai di beberapa tahun terakhir. Namun yang berkorelasi dengan program langsung Bapak Presiden, yaitu ada hubungannya Merah Putih, jadilah Kampung Nelayan Merah Putih. Merah Putih tadi. Ya, dan alhamdulillah di Sumatera Selatan dipercaya Desa Sungsang menjadi salah satu titik awal untuk pembangunan KNMP tersebut. KNMP tadi. Nah, dari KNMP sendiri itu kan juga merupakan bentuk pemberdayaan nelayan, Pak ya, untuk lebih jaya dan juga maju ke depannya. Nah, itu seperti apa bentuk dari KNMP-nya sendiri? Apakah memang membentuk suatu bantuan kepada nelayan atau apa? Jadi dengan adanya program KNMP ini di desa atau di area tersebut diberikan fasilitas berupa satu kompleks terpadu di mana nanti ada tempat pelelangan ikannya, ada tempat pembuatan es batu atau cold storage-nya, penyimpanannya, terus nanti secara administrasinya di situ ada kantornya. Jadi memang dibuat sedemikian baik, dikemas sebaik mungkin. Di sana nanti ada tempat parkirnya, ada tempat untuk pasarnya. Jadi nanti kalau misalnya Mbak Sally ada berkesempatan mengunjungi Desa Sungsang, silakan mampir ke sana dan mungkin bisa dilihat kegiatan-kegiatan di sana. Untuk informasi, kalau tidak salah itu di awal bulan Mei ini didatangi oleh staf presiden. Baru mungkin 1-2 minggu lalu untuk meninjau progres pembangunan KNMP. Dan untuk informasi juga, jika tidak ada halangan, ada calon KNMP juga nanti di Sumsel di tahun ini. Di sini ada tiga titik, Mbak Sally. Namun dari 3 titik ini harus ada proses identifikasi dan verifikasi dulu. Bisa-bisa nanti 3 titik tersebut yang direalisasi ataupun bisa juga diubah 1. daerahnya. Oh ya. Nah, ini daerahnya ada Jurutaro, Muaro Sugian. Yang kedua ada Upang Makmur di Mekarti. Lalu ada Sumber Margatelang. Itu 3 titik yang dicanangkan ya. Dicanangkan untuk pembangunan KNMP 2026. 3 titik daerah itu. Ya, yang untuk dicanangkan. Semoga juga cepat direalisasikan ya, Pak ya. Ya, ini harus melalui proses verifikasi dulu, Mbak Sally. Bisa, ya, ini alhamdulillah kalau misalnya 3 lokasi tersebut berhasil. Namun diusahakan ya tetap kelanjutan KNMP di Sumatera Selatan ini harus tetap dijalankan. Nah, tapi selama ini apakah nelayan-nelayan kita khususnya di Kabupaten Banyuasin nih, Pak ya, mendapatkan alat bantu seperti perahu ataupun alat-alat yang membantu proses mendapatkan ikan dan lain sebagainya? Ya, nah, makanya itu keterkaitan dari para nelayan, masyarakat nelayan ini dengan pemerintah itu memang perlu kita sambung. Betul. Kedekatannya gitu kan, karena memang penyuluh perikanan ini memiliki tugas memberikan penyuluhan. Namun di sisi lain kita juga sebagai jembatan, sebagai penyambung antara nelayan, masyarakat gitu kan, dan juga dengan pemerintah. Betul. Nah, terkait dengan perahu, alat tangkap dan sebagainya, memang itu termasuk dalam program bantuan masyarakat nelayan, dan itu alhamdulillah tiap tahun memang ada. Namun Mbak Sally itu tergantung juga dengan anggaran gitu kan. Misalnya di tahun ini anggaran besar, alhamdulillah bisa berbagi gitu. Namun bila mana anggarannya dipangkas, ada efisiensi gitu kan, ya bisa-bisa juga untuk anggaran pengadaan bantuan surplusnya itu bisa juga dihilangkan. Dikurangkan ya, betul. Dikurangkan. Nah, untuk program bantuannya, jadi bukan semata-mata dari
kabupaten. Jadi di sini ada ada tiga agen pemberdayaan untuk masyarakat atau kelompok perikanan, yaitu pemerintah yang pertama, yang kedua swasta, dan yang ketiga masyarakat, itu agen. Jadi yang pertama itu pemerintah dalam hal nelayan pesisir, khususnya di Sumatera Selatan, ada tingkatan yaitu dari Dinas Kabupaten, Dinas Perikanan Kabupaten, lalu Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, dan juga Kementerian Kelautan Perikanan. Nah, kami penyuluh perikanan berasal dari Kementerian Kelautan Perikanan yang ditugaskan ke daerah, ke kabupaten, ke kota, lalu ke kecamatan untuk mendampingi pelaku-pelaku usaha perikanan. Seluruh kegiatan yang berkaitan dan bergerak dengan sektor kelautan perikanan. Ya. Jadi selain ada nelayan, ada juga petani ikan, ada yang pempek, pengolah ikan, Betul. benar kan? Jadi itu nomor satunya. Lalu swasta, agensi tadi masih berkaitan juga dengan misalnya LSM, lembaga swadaya masyarakat. Jadi ini antara masyarakat nelayan juga harus berkaitan. Lalu juga yang terakhir, yang ketiga, masyarakat itu sendiri. Jadi percuma tadi ada campur tangan pemerintah, swasta kalau misalnya memang masyarakatnya tidak mau maju. Jadi kita juga memberikan penyuluhan, kita harus lihat lagi mindsetnya gitu kan. Kalau memang mindset dari masyarakatnya memang ingin maju, memang mau maju, akan kita dampingi. Tapi kalau memang dari masyarakatnya sendiri menolak, tidak mau, iya biasanya ya, menolak ya. ya, menolak, ya apa boleh buat gitu kan. Jadi daripada nanti terjadi hal-hal yang merugikan, gitu Mbak Sally. Oh, jadi masih juga ada pilihannya seperti itu ya, Pak Iya. ya. Tapi sejauh ini masyarakat, apakah saya bertanya mengenai budidayanya? Nah, kita dikasih untuk pembelajaran tentang budidaya ikannya atau briefingnya, seperti itu nggak Pak kira-kira? Ya, kita di kegiatan penyuluhan, kita memberikan briefing, memberikan materi, gitu kan, sesuai dengan skala prioritas dan usaha dari masyarakat tersebut. Kita sering menyebutnya kelompok, Mbak Sally. Jadi kelompok perikanan itu ada Pokdakan, Pokdakan, kelompok budidaya ikan, bukan kelompok yang dibikin dadaan. Iya. Ya. Jadi Pokdakan itu kelompok pembudidaya ikan, lalu ada KUB, KUB itu kelompok usaha bersama masyarakat nelayan tadi. Jadi masyarakat nelayan tadi afiliasinya ke KUB. Iya. Lalu ada namanya Poklasar. Poklasar kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan. Jadi kalau misalnya main ke tempat jualan pempek di Kota Palembang, mungkin Mbak Sally bisa nanya, Poklasar ya? Oh, gitu Kalau misalnya ya. mereka kok tahu, berarti memang Dia binaan termasuk ke- ya, penyuluh gitu. Tapi kalau yang saya nggak tahu Poklasar, berarti memang belum tersentuh oleh penyuluh gitu. Oh, berarti di Palembang juga ada kelompok yang sudah dibentuk oleh penyuluh itu tadi ya? Iya, Oh, karena kita kirain- kan basisnya penyuluh perikanan Mbak Sally per kabupaten kota. Oh iya. Jadi di per kabupaten kota itu memang sudah ada jumlah penyuluhnya sendiri. Jadi nanti di Banyuasin ada orang 16, di Kota Palembang ada orang 13. Nanti di kabupaten lain juga Ada lagi. Saya kira kayak mungkin nelayannya saja yang kita ini, tapi bahkan ke pengolahannya pun juga kita juga ada penyuluhnya yang kita bentuk kelompoknya tadi Iya. ya. Dan sama juga dengan yang nelayan tadi, briefing, pemberian materi, penyuluhan, program bantuan dan sebagainya sama. Selama usaha dari masyarakat ini masih bergerak di sektor kelautan dan perikanan. Iya, kelautan dan perikanan. Baik. Balik lagi mengenai budidaya ikan di sungai ini. Kalau misalkan dari Mas sendiri sebagai penyuluh, bagaimana sih sebetulnya kita tuh menjaga agar sungai maupun juga ikan yang kita dapatkan itu baik dan juga bagus, tipsnya atau cara-cara kita, kiat-kiat kita, terutama untuk para nelayan ya? Untuk nelayan ya. Jadi di sini kasus untuk nelayan pada umumnya, Mbak Sally, di Sumatera Selatan ini sebenarnya permasalahan klasik, yaitu masih melakukan destructive fishing
Destructive fishing ini adalah penangkapan ikan dengan cara yang tidak dibenarkan. Oh iya, seperti apa itu? Jadi sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 8 kurang sebentar ya. Yang mengatur mengenai bagaimana kita apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk menangkap ikan ya. Undang-Undang nomor 8 pasal tahun undang-undang sebentar Mbak saya. Sini saya sudah rangkum. Undang-Undang nomor 31, Undang-Undang nomor 31 pasal 8 ayat 1 tahun 2004 tentang perikanan. Di situ menjelaskan bahwasanya dilarang untuk melakukan penangkapan yang merusak. Nah, Merusak dalam hal merusak ini menggunakan racun, potas, dan juga setrum. Dan sanksinya adalah di penjara kurang lebih selama 6 bulan dengan denda sebesar kurang lebih 1,2 M. Jadi mungkin sosialisasi atau informasi ini masih belum sampai ke masyarakat kita nelayan, sehingga masih banyak ditemui kami di lapangan masyarakat nelayan ngakunya nelayan menangkap ikan dan melakukan hal kegiatan tersebut. Jadi sebenarnya kan dengan melakukan kegiatan destructive fishing tadi sebenarnya sudah banyak merugikan. Dia sudah merugikan untuk generasi berikut dengan melakukan penyetruman, Mbak Sally, seluruh jenis ikan itu akan punah. Betul. Akan mati. Dari yang target kita yang paling besar sampai ke benih itu sudah habis. Lalu untuk terumbu karang ataupun biota yang hidup di area tersebut itu ikut mati juga. Jadi di area tersebut selanjutnya akan berkurang ikannya. Jadi makanya nanti ada keluhan nelayan, Pak di sini ikannya sudah kurang. Oh iya, padahal semua itu karena perbuatan tadi, kita sendiri. Ikannya udah kurang. Lo kenapa kurang? Saya nggak tahu lah, gitu kan. Itu permasalahan klasik sebenarnya, Mbak Selin. Karena tadi merusak lingkungan, akhirnya berdampak kepada para nelayan jumlahnya sendiri. Tadi, iya. Dan nanti itu sifatnya jangka panjang. Betul. Benar, karena kan? Fatal ya. Iya. Mungkin setelah ini kita akan bertanya mengenai bagaimana cara penangkapan itu yang benar dan juga tidak merusak ekosistem ya Pak Riza ya. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Zona Tani dan kini kita akan melanjutkan perbincangan kita. Pak Riza, tadi sudah disebutkan apa saja cara penangkapan yang tidak boleh. Nah sekarang kalau yang boleh dan juga tidak merusak ekosistem itu seperti apa cara penangkapannya? Untuk kegiatan tersebut sebenarnya melakukan kegiatan penangkapan dengan alat tangkap yang memang diperbolehkan. Seperti di data yang saya miliki, rata-rata nelayan di Kabupaten Banyuasin ataupun pada umumnya di Sumatera Selatan ya menggunakan jaring, jala, ada juga yang sering nyebutnya tago. Nah, tago itu seperti serok yang berbentuk dari jaring, berbahan jaring. Iya, jaring-jaring. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah jenis-jenis alat tangkap yang paling sering digunakan. Ada juga yang menggunakan bubu yang terbuat dari bambu. Nah, ini yang lebih ramah lingkungan, tidak merusak lingkungan dan juga sebenarnya bisa di-setel juga dari ukuran mesh size ukuran jaring untuk target. Betul. Ya, kalau targetnya ikan kecil tapi jaringnya besar kan nggak dapat ya? Iya, gitu. Oke. Tapi yang jelas di aturan kita juga
tidak boleh adanya namanya overfishing. Oh, oke. Overfishing yaitu penangkapan ikan yang berlebihan. Jadi di mana laju penangkapan, jumlah penangkapannya itu secara terus-menerus, sedangkan pemulihan alami dari alam, yaitu ikan tadi berkembang biak, tidak Tidak ada waktunya ya tidak ada jadinya waktunya, ya. tidak ada korelasi. Betul, Jadi betul. diambil secara terus-menerus, sedangkan tidak ada pemulihan dari alamnya secara cepat kan. Betul. Nah, salah satu langkah pemerintah juga makanya ada namanya restocking. Restocking itu adalah penelebaran ikan, Bibit ya. bibit ikan yang disesuaikan juga dengan Jenis ikan jenis ya. ikan yang ada di perairan tersebut, Iya. gitu kan, ikan lokal yang ada di perairan tersebut. Contohnya seperti hari kemarin dari Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin melakukan restocking di perairan Desa Penuguan di daerah Kecamatan Selat Penuguan, itu dengan jenis ikan. Ada gabus, ada toman, ada patin, ada ikan tembakang. Itu ditebar ke perairan untuk menjaga kontinuitas dari habitat perikanan yang ada di situ. Tapi kalau untuk penangkapannya tadi biar nggak overfishing tadi ya, berarti maksimal itu per hari ataupun berapa waktu yang diatur untuk biar nggak overfishing itu, Pak? Sebenarnya overfishing itu kalau sudah menggunakan alat tangkap yang lebih besar lagi dengan armada yang lebih banyak. Tapi kalau selama yang mencari ikan ini masih nelayan, kurang lebih tangkapan mereka sudah termasuk ideal. Ideal ya. Jadi tangkapan jumlah kilogram tangkapan mereka itu kurang lebih 15 kilo sampai dengan 25 kilo itu idealnya, kurang lebih. Dengan jenis-jenis ikan yang berbeda-beda yang saya sebutkan tadi di awal, seperti itu Mbak Sally. Kalau tadi yang tidak diperbolehkan cara memancingnya itu kan ada yang racun. Nah kalau sekarang ada nggak yang setrum ataupun yang menggunakan media-media yang memang lebih besar lagi tapi berbahaya seperti itu, Pak? Sebenarnya di perairan kita, khususnya di sungai, dua hal tersebutlah yang paling banyak ditemui Mbak Sally. Ada yang meracun, ada yang motas, ada yang setrum. Cuma perbedaannya daya kekuatan untuk setrum ini ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang cuma nyetrum pakai tongkat gitu. Iya, betul. Ada yang memang range ke radiusnya luas, mungkin bisa berapa puluh meter. Setrumnya itu? Iya. Ada yang mungkin cuma pas ditarik cuma range 1-2 meter, ada yang sampai berpuluh-puluh meter gitu kan. Nah, ini sebenarnya dampak paling awal itu bukan di alam. Dampak paling awalnya itu adalah si pelakunya. Karena begini Mbak Sally, kita pernah ada kejadian mungkin beberapa tahun silam. Jadi anak sama bapak melakukan nyetrum. Karena dalam beberapa waktu ke depan itu ikan sudah banyak mati, ngambang kan tinggal serak nih. Oh iya. Jadi lupa nih matiin alat setrumnya tadi. Alat setrumnya. Jadi si bapak mau ngambil nyerok ikan, otomatis kan aliran dari listriknya masih. Betul. Jadi akhirnya ke setrum dengan tegangan tinggi, akhirnya mati di tempat. Nah karena tadi anaknya juga kaget gitu, langsung megang, langsung nyamber, akhirnya dalam sekejap mati. Nah itu yang ditakutkan, dampak awal dari melakukan kegiatan destructive fishing. Betul. Lalu dilanjutkan dengan dampak-dampak negatif yang merugikan tadi kan, seperti kurangnya habitat ikan di perairan tersebut, mengurangi nilai ekonomi pendapatan dari nelayan di area tersebut gitu kan. Belum lagi untuk generasi kita selanjutnya. Ya. Jadi nggak dapat ikan lagi. Betul, karena udah habis ya tadi ekosistemnya juga udah dirusak. Bener. Tapi juga terkadang hasil ataupun rasa ikan yang diracun, yang disetrum itu beda sama hasil tangkapan yang biasa ya Pak ya, kalau nggak salah ya?
Nah, sejauh ini saya pribadi sih Menemukan ya? belum pernah membandingkan. Oh, belum pernah membandingkan. Belum pernah membandingkan ini ikan yang diracun, ini ikan yang disetrum atau ini ikan yang sehat. Oh iya. Karena saya belum nemuin itu kan. Oke, luar biasa. Nah, tapi kalau untuk para nelayan sendiri ya, mereka selain menjual dari hasil tangkapannya itu dijual ke pasar, mungkin ada nggak yang langsung membudidaya untuk dipelihara gitu Pak, para nelayan kita? Kalau untuk dipelihara, untuk khususnya di Kecamatan Selat Penuguan, itulah tadi ikan tiger, ikan elang, lihat Sumatera. Jadi untuk jenis-jenis ikan lainnya seperti ikan sembilang tadi kan, ikan juaro. Jadi begitu dapat ditampung, lalu ditampung di cold box, baru dipasarkan, bisa ke pelelangan ikan ataupun bisa langsung ke pasar-pasar setempat. Namun kalau untuk dengan ikan tiger tadi, biasanya mereka ditampung untuk dibudidayakan. Dibudidaya. Jadi untuk dibesarkan, dirawat. Di situ terjadi proses perawatan. Oleh para nelayan itu sendiri? Iya. Jadi ikan elang, karena mereka tahu ini daripada saya jual, harganya nanti di sini 15.000, 20.000. Terus kalau nggak itu kita makan sendiri, mending kita besarin. Dirawat ya? Kan dirawat. Kan makannya mudah tuh, cacing atau anak udang, kan bisa di pesisir sungai banyak. Ya? Nah, kita kasih makan, nanti kalau sudah besar, udah mungkin segini aja harganya udah bisa puluhan ribu loh. Yang segini bisa 700.000, bisa 1 juta. Gitu. Ini harga dari mereka loh. Nanti kalau sudah di Vietnam, sudah di China, terus di beberapa daerah negara-negara di Asia, itu harganya sudah jutaan. Betul. Dengan ukuran yang tidak terlalu besar, apalagi yang memang dari kualitasnya bagus, dari warnanya bagus, dari ukurannya yang besar, itu mungkin bisa berpuluh-puluh juta. Nah, ini sangat dicari oleh dropshipper Mbak Sally. Oke. Nah, saya juga sudah beberapa kali dihubungi oleh beberapa dropshipper di Jakarta untuk minta dikirimin ikan ini. Cuma saya juga sebagai salah satu dari aparat pemerintah juga harus tahu juga nanti ke depannya ini regulasinya seperti apa. Jangan sampai nanti kita sudah ikut istilahnya mengekspor, ternyata nanti ada regulasi atau undang-undang yang memang berlaku. Ya. Gitu kan. Berarti itu tadi ikan tiger tadi udah dapetinnya nggak terlalu sulit, perawatannya juga mudah ya. Jadi memang nelayan itu juga punya keinginan sendiri ya untuk membudidayanya tadi. Dan memang harga jika dibandingkan dengan hasil tangkapan yang lain, dengan mungkin dengan 100 atau 200 ekor benih ikan tiger tadi, bisa lebih besar dari misalnya dapat juara 10 kilo hasil. Oh iya, betul. Iya kan? Karena dia punya nilai yang tinggi ya, ikan tiger ini ya. Jadi sebenarnya masyarakat di sana itu berusaha untuk menembus pasar internasional. Betul. Tapi karena memang akses tadi, jadi untuk akses transportasinya masih sulit yang pertama, lalu akses komunikasi juga masih kurang, jadi masih banyak PR yang harus kita benahi sama-sama dari pemerintah untuk ke masyarakat nelayan kan. Tapi untuk para nelayan yang melakukan budidaya itu sendiri, khususnya tadi ikan tiger sendiri ya Pak Riza ya, apakah memang kita dari penyuluh melakukan juga pendampingan kepada mereka atau tidak ada? Ya, jadi sejauh ini kami dampingin terus, kami berikan arahan gitu kan, pendampingan, lalu juga selalu kami informasikan terkait dengan regulasi-regulasi undang-undang yang berlaku yang terkait dengan perikanan, mana yang boleh, mana yang enggak gitu kan. Jadi masyarakat juga selain mendapatkan materi kunjungan dari kami, mereka juga akhirnya tahu, bertambah wawasannya, intelektualnya terkait dengan undang-undang, dengan regulasi, karena memang ada beberapa jenis ikan yang tidak boleh ditangkap, tidak boleh dipelihara. Nah, seperti
ada ikan aligator, Oh iya. kan banyak ada beberapa orang mungkin oknum yang melihara, tapi sebenarnya dalam undang-undang itu Tidak diperbolehkan. gitu kan. Akhirnya mereka tahu, jadi bisa saling mengingatkan ke masyarakat atau teman-teman yang lain bahwa oh ikan ini nggak boleh dipelihara, ikan ini nggak boleh dimakan, beracun. Itu salah satu bentuk kemajuan dari pendampingan penyuluhan perikanan juga. Perikanan tadi. Oke, untuk sejauh ini kalau kondisi pemasaran hasil budidaya ikan khususnya ikan lokal ya Pak Riza, itu saat ini seperti apa? Ikan budidaya Pemasarannya? Ikan nelayan atau budidaya? Dua-duanya boleh, dari nelayannya dulu mungkin ya. Pemasarannya seperti apa? Kalau untuk hasil tangkapan dari nelayan, kebanyakan masih dipasarkan di pasar lokal dan juga pasar lokal di desa tersebut atau di kecamatan tersebut atau ke kecamatan yang sebelah tetangganya. Itu untuk nelayan kita. Namun kalau untuk budidaya saat ini bulan 5 masa cuaca kan masih peralihan. Jadi ini ada pengaruhnya juga dalam proses budidaya ikan dengan cuaca, karena ini memang kita harus pintar-pintar juga merawat ikan, khususnya untuk budidaya ikan. Betul. Di saat musim yang sekarang ini masih hujan panas itu sangat apa ya, kita harus benar-benar diperhatikan keadaan kondisi ikan. Gitu. Oke, kalau kondisi pemasaran yang lokal ataupun mungkin ada yang diimpor atau ekspor gitu ada nggak Pak? Kalau untuk ikan budidaya, kalau untuk lele kebanyakan sepengetahuan saya sejauh ini masih diambil oleh MBG. Oh iya, betul. Kalau untuk pecel lele udah pasti kan, untuk pecel lele udah pasti, pasar tradisional pasti. Nah sekarang bertambah lagi pasarnya, marketnya, MBG ya, jadi juga menjadi satu hal yang roda yang berputar lah ya, membantu juga para nelayan untuk menaikkan harga dan juga tuh daya jual belinya dan lain sebagainya. Mungkin kita setelah ini membahas mengenai bagaimana cara kita merawat ekosistem sungainya tadi Pak ya. Tadi sudah kita bahas mengenai ikannya, sekarang kita akan menjawab mengenai cara agar tidak adanya pencemaran sungai terhadap budidaya ikan. Tapi kita akan menjawabnya setelah jeda berikut, pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Zona Tani dan kini kita akan melanjutkan perbincangan kita. Pak Riza, mengenai pertanyaan saya tadi sebelumnya mengenai cara kita merawat ataupun ekosistem dari sungai itu sendiri agar tidak ada pencemaran sungai, bagaimana cara kita mengajak masyarakat setempat agar kita menjaga sungai tersebut? Jadi untuk mengawali pertanyaan ini, tentunya penyuluh perikanan selalu memberikan informasi. Informasi terupdate kepada masyarakat nelayan, dan juga kita ada juga namanya kelompok pengawas masyarakat, Pokmaswas. Nah, kelompok ini memang tidak diberikan bantuan, tidak mendapatkan program, tapi di mana orang-orang yang tergabung dalam kelompok ini memang punya niat yang sukarela untuk memang menjaga lingkungan. Jadi dengan adanya Pokmaswas ini, sehingga lingkungan perairan tempat nelayan mencari nafkah itu bisa terjaga. Jadi misalnya gini Mbak, ada kapal yang lewat numpahin minyak, itu bisa yang bertugas sebelum nanti dilaporkan ke pihak berwajib itu adalah Pokmaswas dulu yang menindaklanjuti gitu kan. Lalu misalnya ada yang untuk yang nyetrum tadi, yang penting ada bukti, Pokmaswasnya foto atau video dilaporkan ke pemerintah daerah seperti Pak Kadesnya, Pak Samad atau ke penyuluhnya, nanti bisa diproses. Tapi
tidak serta-merta para pelaku kegiatan destruktif fisik itu kita langsung tindak, Mbak. Kita memberikan dulu penyuluhan. Kita berikan penyuluhan ke masyarakat kurang lebih 3 sampai 4 kali sampai benar-benar mereka paham. Jadi selanjutnya baru kita tindak. Berarti kami penyuluh perikanan dan juga pemerintah sudah memberikan sosialisasi yang dalam untuk pencegahan pengerusakan lingkungan. Tetapi bila mana masih tidak diindahkan, apa boleh buat? Berarti kan harus berlaku hukum yang sudah diatur. Betul. Gitu kan? Nah, jadi kita memberikan sosialisasi dulu, Mbak. Lalu kita bina bagaimana kita berikan opsi-opsi lain daripada nyetrum, kenapa nggak jadi binaan penyuluh perikanan, jadi binaan nelayan kelompok gitu kan. Nanti diberikan informasi, diberikan briefing, materi, surplus, bantuan gitu kan. Ada sebenarnya saya 2012 sampai dengan 2014 di Sungai Lais, Kaledoni, tugas di situ. Awalnya dulu situ banyak setrum. Nah, alhamdulillah sekarang sudah penurunan sudah sangat jauh. Bahkan mungkin sekarang sudah tidak ada lagi karena memang sudah sadar dengan hukum. Nah, mungkin yang akan kita tata kembali itu untuk masyarakat nelayan pesisir sungai di daerah. Kalau mungkin kota di Kaledoni tadi kan Palembang sudah maju pemikirannya kan, mindsetnya. Ini sekarang yang akan kita tata untuk para nelayan yang ada di daerah. Tapi tidak lepas juga dari edukasi kita ya Pak ya, dan juga bagaimana kita para penyuluh ini untuk terus mendamping para nelayan kita, termasuk juga yang ada di daerah-daerah pelosok juga ya. Kita harapkan nanti tadi yang menjadi tantangan itu bagaimana kita akses ke daerah tersebut, tapi kita harapkan kedepannya akan dipermudah lah ya untuk para penyuluh untuk memberikan dampingan kepada nelayan itu. Tapi sejauh ini Pak, mungkin tadi kita membahas nelayan dan juga berbagai daerah yang sudah terjangkau oleh para penyuluh ini. Melihat dari kacamata Bapak juga, apakah saat ini generasi muda ini juga sudah mulai tertarik dengan dunia perikanan dan lain sebagainya, Pak? Perikanan kan, Mbak Sally, banyak sektornya. Ada yang nelayan tangkap, ada yang budidaya ikan, ada yang pengolahan, ada juga ikan hias. Nah, kalau saya lihat sejauh ini banyak juga generasi-generasi saat ini yang awalnya dari hobi, awalnya dari hobi, akhirnya menjadi cuan, gitu kan. Banyak anak-anak gadis gitu, perempuan yang hobi masak, ada yang awalnya nyoba pempek, bikin pempek, akhirnya jualan di medsos gitu, laku. Itu kan sebagai salah satu bentuk kemajuan sektor perikanan dalam menarik para generasi muda. Lalu ada lagi rekan saya juga. Dulu waktu masih mahasiswa dia jualan ikan cupang itu sampai ke luar negeri gitu. Jadi dengan usia baru 18-19 tahun penghasilan dia sudah puluhan juta hanya dengan menjual ikan cupang di garasi mobil. Oh iya, ikan hias yang lucu-lucu gitu Pak ya. Ya kan? Terus juga ada sektor-sektor lainnya seperti misalnya ada beberapa rekan saya juga yang nampung, istilahnya apa ya, ngepul ya, ngepula untuk ikan-ikan sungai gitu kan, per jenis ikan, tapi tidak seluruh hasil tangkapan dari nelayan yang diambil, tapi memang ada beberapa jenis yang memang diambil untuk dijual lagi. Gitu. Termasuk juga budidaya yang kadang juga ramai itu budidaya ikan koi mungkin Pak ya, yang ramai juga ikan koi hias gitu ya. Itu perawatannya mungkin dari rumah aja, tapi hasilnya itu luar biasa. Uang yang kita dapatkan itu ya, karena dijualnya melalui online dan juga mungkin pasarnya pun masih ada sampai sekarang tuh dari dalam negeri maupun di luar negeri gitu ya. Benar Mbak Sally. Jadi ikan hias ini memang benar musiman. Tapi kalau memang awalnya kita sendiri hobi, meskipun tidak musim lagi, tetap kita kan main kan, tetap akan melihara ikannya, tetap akan merawat gitu kan. Nah dari hobi yang tadi bisa mendapatkan cuan yang banyak gitu kan. Dari tadi cuma teman saya tadi ikan cupang di garasi mobil, dia bisa open bid gitu kan, bisa open bid sampai ke Brazil, sampai ke luar Eropa biasa ya. Gitu. Itu pun 1 ekor paling murah biasa
dari $5 sampai $10 per ekor. Nah kalau misalnya di open breednya sampai 10-20 ekor kan lebih lagi ya, lebih tinggi kan lagi ya. Oke, mungkin terakhir nih Pak Riza, apa pesan untuk masyarakat agar lebih mencintai produk perikanan lokal dan pesan kepada para nelayan yang kita budidaya? Kalau untuk pesan untuk para pelaku usaha perikanan, tetap konsisten dalam berusaha, jangan semata-mata dengan iming-iming hasil yang tinggi sehingga mau terjun bebas gitu kan dalam memulai usaha perikanan. Tetapi yang jelas pertama diawali dengan mencintai pekerjaan tersebut. Awalnya hobi, terus kita cintai dan lama-lama insya Allah jadi cuan. Gitu. Terus ya ini juga mungkin Mbak Sally, harapan dari para nelayan ini ada aspirasi. Ya. Aspirasi dari rekan-rekan nelayan di Kecamatan Selat Penuguan, mereka berharap untuk akses transportasi mungkin bisa disampaikan nanti, bisa didengar oleh pejabat pemerintah kita. Akses transportasi menuju dari Pulau Harimau ke Selat Penuguan mungkin bisa dibagusin lagi transportasinya, dan juga untuk kedepannya masyarakat di pesisir termasuk daerah-daerah tertinggal juga lebih diperhatikan oleh pemerintah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk sektor perikanan bisa ada subsidi untuk BBM. Oh iya, betul. Subsidi BBM, dan juga mungkin ini jadi PR saya juga pribadi, di sektor perikanan kita akan lebih intens untuk mendampingi nelayan di daerah-daerah tertinggal. Kurang lebih seperti itu. Semuanya tentunya untuk kesejahteraan para nelayan juga Pak ya. Benar, baik, terima kasih Pak Parikes Riza AMD selaku penyuluh perikanan Kabupaten Banyuasin yang sudah hadir bersama kita hari ini atas wawasan dan juga ilmunya hari ini. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita pada hari ini mengenai pemberdayaan nelayan pesisir sungai bersama dengan penyuluh perikanan Kabupaten Banyuasin. Semoga informasi yang sudah disampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung kesejahteraan nelayan serta pengembangan sektor perikanan di daerah, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Akhir kata, saya Sally Aulia Ramadanti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.